Di bagian yang pertama ini kita akan mempelajari tentang apa itu fungsi monoton dan uji turunan pertama ya. Nah, seperti biasa di setiap bagian ya ada tentang basicnya apa saja yang perlu kalian ketahui, kemudian latihan buat di kelas, kemudian alat. Yang pertama kita akan bahas tentang kemonotonan. Apa itu kemonotonan? Ya. Jadi secara bahasa ya, saya yakin kalian tahu apa arti dari kata monoton. Apa itu monoton? Ada yang tahu apa itu monoton? Secara bahasa saja. Apa itu monoton? Biasa-biasa saja, Pak. Biasa-biasa saja, oke. Yang lain? Berulang-ulang, Pak. Berulang-ulang, Pak. Berulang gitu-gitu aja gitu ya. Oke, ada yang lain? Yang ingin mencari, siapa tahu ada yang menemukan kata yang lebih dekat dengan apa yang kita bahas hari ini. Datar, Pak. Datar. Insubstansia. Lagi? Tidak berubah, Pak. Tidak berubah ya, mungkin iya. Konstan. Konstan ini hampir dekat. Oke, monoton itu sesuatu yang tetap. Nah itu tadi sesuatu yang tetap tidak berubah gitu ya. Jadi entah itu dia tetap naik, tetap turun, atau tetap lurus-lurus saja, itu monoton maksudnya ya. Sehingga terkadang akan terkesan biasa saja atau membosankan. Nah, cuman yang kita bahas tentang kemonotonan hari ini di kalkulus adalah tentang fungsi yang monoton. Apa itu fungsi yang monoton? Kalau misalkan kita punya fungsi yang kontinu, ya, f, kontinu pada sebuah selang A sampai B, dan dapat diturunkan pada selang di dalamnya, ya. Jadi A dan B-nya nggak ikut. Maka kalau turunan pertamanya positif, untuk semua titik di dalam selang A sampai B, maka fungsi f kita katakan dia monoton naik. Increasing, dia akan selalu naik. Dia ada fungsi naik. Makanya dia karena naik terus, maka kita bilang monoton naik. Kalau turunan pertamanya negatif, untuk semua titik ya di A sampai B, maka fungsi f kita katakan fungsi yang monoton turun. Di pertemuan sebelumnya kan kita bahas tentang maksimum lokal, minimum lokal ya. Kemudian dia fungsinya naik terus atau turun terus kalau apa. Nah, ini kita bisa menggunakan turunan pertama ya untuk menentukan itu. Jadi kalau kita punya fungsi, kita turunkan, kita dapat turunan pertamanya. Kalau turunan pertamanya positif, maka kita tahu fungsinya itu fungsi naik di selang tersebut ya. Kalau fungsinya negatif di suatu selang, maka dia fungsi turun. Contohnya seperti ini ya. Kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 12x min 5. Kita diminta untuk mencari semua titik kritisnya, kemudian mengidentifikasi pada interval buka mana fungsi tersebut naik dan pada interval buka mana fungsi tersebut turun. Untuk mencari titik kritis, caranya gimana? Dari pertemuan minggu lalu. Diturunkan, kemudian kita cari apa? Faktor. Turunan pertamanya nilai apa? Nilai X ketika 0. DU0 adalah ketika turunan pertamanya bernilai 0 atau turunan pertamanya tidak sama 0. Tidak terdefinisi. Jadi titik kritis itu ketika turunan pertamanya sama dengan 0 atau turunan pertamanya tidak terdefinisi. Yang kita cari adalah kalau kita punya fungsinya fx ya, kita cari x di mana turunan pertamanya itu 0 atau tidak terdefinisi. Nah, pada kasus ini kebetulan turunan pertamanya adalah 3x kuadrat min 2
12, yaitu 3 kali X kuadrat min 4 atau 3 kali X plus 2 kali X min 2. Sehingga di sini fungsinya akan selalu terdefinisi dan kita tahu bahwa dia akan bernilai 0 ketika X-nya sama dengan min 2 atau dan ketika X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita gambar garisnya. Kita taruh 2 dan min 2 ya. Kemudian kita hitung turunan pertamanya. Nah, ternyata turunan pertamanya di titik 0 adalah negatif 12. Karena 3 kali 0 0 min 12 ya. Nah, kita tahu di antara selang ini ya, dari min 2 sampai 2 itu turunan pertamanya selalu negatif. Karena selalu negatif, maka kita tahu bahwa pada selang ini dari min 2 sampai 2 fungsinya adalah fungsi turun. Kemudian selain itu ternyata ketika f min 3 atau f3 fungsinya selalu positif. F aksen ya. Jadi di turunan pertamanya di titik min 3 ataupun di titik 3 turunan pertamanya adalah positif. Maka fungsinya adalah fungsi naik. Seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas, Pak. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan apa yang kita sebut sebagai uji turunan pertama ya, first derivative test. Jadi kita bisa menguji apakah sebuah titik ekstrim itu apakah sebuah titik kritis itu dia lokal maksimum atau lokal minimum atau bukan dua-duanya. Caranya gimana? Oke, misalkan kita punya C adalah titik kritis pada fungsi f. Dan kita tahu f-nya itu diferensiabel atau dapat diturunkan pada setiap titik di interval tertentu yang memuat titik C, ya, kecuali di titik C itu sendiri. Nah, maka ketika turunannya berubah dari negatif menjadi positif, jadi kalau dari kiri ke kanan itu dia sebelumnya negatif, berubah menjadi positif, maka kita tahu bahwa di titik C itu f-nya ada pada lokal minimum. Sebaliknya, kalau dari sebelah kirinya dia positif, kemudian geser ke kanan menjadi negatif, maka kita punya lokal maksimum. Tapi kalau tandanya tidak berubah, maka tidak ada nilai ekstrimum di situ. Ya, tidak ada maksimum ataupun minimum di situ. Contohnya kita kembali ke sini ya, sebelum kita ke contoh selanjutnya. Dari sebelah kiri ya, ini kan dari yang hijau, kemudian ganti ke yang merah, ini kan awalnya positif, kemudian berpindah menjadi negatif. Maka di titik X sama dengan min 2, kita punya kira-kira lokal maksimum atau lokal minimum. Maksimum, Pak. Karena apa? Kalau maksimum. Karena fungsi. Karena itu, kalau Pak, dari itu nilai. Karena bergerak dari positif ke negatif. Karena dari positif ke negatif ya. Kita bisa bayangkan gitu ya. Awalnya kita naik ya, positif itu kan berarti naik ya. Awalnya kita naik, kemudian turun ya, berarti kan naik turun berarti kita akan mencapai pada puncaknya pada suatu titik tertentu gitu ya. Dari sini puncaknya adalah ketika X sama dengan min 2. Karena sebelum X sama dengan min 2 itu naik, setelah itu turun. Maka kita punya lokal maksimum. Nah, ketika di X sama dengan 2, kira-kira kita punya lokal minimum atau maksimum? Ketika X sama dengan 2, kita punya lokal minimum atau maksimum? Apa? Minimum atau maksimum? Lokal minimum. Lokal minimum ya. Karena sebelumnya kita turun dulu ya, kita bisa ngebayangin kita turun dulu, kita jalan turun dulu terus naik, berarti kan suatu saat kita akan berada di titik terendah. Ya, makanya disebut sebagai lokal minimum. Contoh ya, contoh lagi. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat sepertiga kali x min 4 ya, di sini. Atau x pangkat 4/3 dikurangi 4 kali
X pangkat sepertiga. Di sini kita tahu bahwa turunan pertamanya adalah 4X pangkat sepertiga dikurangi dengan 4/3 X pangkat min 2/3. Dari situ berarti kita punya ya fungsi turunan pertamanya ini ya. Dia nilainya 0 ketika X-nya sama dengan 1 dan tidak terdefinisi ketika X-nya sama dengan 0 ya. Karena kalau X-nya 0 dia pembaginya 0, berarti dia terdefinisi. Kalau X-nya 1 dia nilainya 0 karena pembilangnya 0. Maka kita punya dua titik kritis pada sini, pada contoh ini ya. Kita punya titik kritisnya adalah 1 dan 0. Kemudian kita gambarkan garisnya. Ternyata setelah kita masukkan nilai-nilainya ke turunan pertama, kita dapatkan yang selang paling kiri itu negatif, yang tengah-tengah negatif, yang paling kanan positif. Nah, kalau seperti ini gimana? Di titik 0, dia bukan lokal minimum ataupun lokal maksimum. Karena apa? Karena kalian bisa membayangkan ya, kita turun, kemudian suatu saat kita akan diam dulu ya, terus turun lagi. Berarti kan masih belum menemukan titik terendah ya. Makanya dia bukan lokal maksimum atau lokal minimum. Tapi di titik 1 kita punya lokal minimum. Karena apa? Karena sebelumnya kita turun kemudian kita naik. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Yang lain? Tidak ada? Oke, contoh lagi. Pak, boleh diulang? Yang mana? Ya, yang jika sama-sama turun. Kalau sama-sama turun, ya kalian bisa membayangkan ya, kalian turun tangga gitu misalkan ya. Misalkan kalian ada di gedung kampus Universitas Pertamina gitu, terus kalian turun tangga dari lantai 2 ke lantai 1. Terus turun tangga ini berarti di awalnya kalian turun kan ya. Kemudian ternyata setelah itu kalian istirahat sebentar, di titik 0 ini istirahat sebentar, terus turun lagi. Berarti kalau gitu di titik 0 ini kita sudah menemukan titik minimum atau belum? Belum, Pak? Belum. Makanya dia bukan minimum dan juga bukan maksimum ya. Pastinya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Contoh lagi ya. Di sini kita punya fungsi yaitu fx sama dengan x kuadrat min 3 dikalikan dengan e pangkat x. Karena kita ingin menggunakan uji turunan pertama, maka kita turunkan dulu. Kita dapat turunannya adalah ini, ya, 2x e pangkat x tambah x kuadrat min 3 kali e pangkat x. Mengapa seperti ini? Karena kita pakai aturan perkalian. Ternyata kita bisa, karena sama-sama punya e pangkat x, kita bisa gabungkan sehingga kita punya x kuadrat plus 2x min 3 kali e pangkat x, kemudian x kuadrat plus 2x min 3-nya kita faktorkan sehingga kita dapatkan x plus 3 x min 1 kali e pangkat x. Nah, dari sini kita tahu bahwa fungsi turunannya adalah 0 ketika x-nya 1 dan x-nya min 3. Lagi-lagi kita gambar, ya. Lagi-lagi kita gambar, kemudian ternyata nilainya adalah positif di bagian paling kiri, di tengah negatif, di bagian paling kanan positif, maka kita punya lokal maksimum ketika x-nya min 3 dan lokal minimum ketika x-nya sama dengan 1. Sudah siap latihan? Sebelum kita ke latihan, apakah ada pertanyaan? Pak, apakah persamaan yang tadi memiliki titik absolut? Ini. Ya. Di contoh ini, sepertinya dia tidak punya titik absolut. Oke, Pak.
Nah, saya belum tahu karena saya belum tahu gambarnya ya. Tapi sepertinya dia tidak punya titik absolut. Karena kita punya suatu fungsi yang tadinya naik, terus turun, terus naik lagi ya. Berarti kan kita nggak tahu ini yang dari awal dari sebelah kiri itu apakah dia naik, dia mulai dari titik yang lebih rendah dari 1 atau lebih tinggi dan seterusnya. Ya, karena kita nggak tahu, makanya kita untuk uji turunan pertama ini kita hanya bisa menemukan titik ekstrimum lokal saja. Ada pertanyaan lain lagi? Apakah ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita ke latihan ya. Di latihan yang pertama ini kita diberikan sebuah gambar, yaitu kurva dari sebuah fungsi. Ya. Kurvanya adalah yang warna biru. Kemudian pertanyaannya adalah yang pertama, cari interval di mana fungsinya naik dan interval di mana fungsinya turun. Oke. Reva Ananda. Reva. Ya. Oke. Di mana interval ketika fungsinya naik? Kalau dari gambar ini. Dari min 3,0 sampai 1,0. Sebutkan X-nya saja. Oh, X-nya. X-nya min 3 sampai 0. Min 3 tuh ini. Sampai 0. Ya. Oke, ada jawaban lain? Coba siapa ya? Jimmy. Yo, hadir Pak. Kapan dia fungsinya naik dari gambar ini? Kapan saja dia fungsinya naik? Kalau naiknya itu di 2 Pak, 2 yang ini? titik 2, bukan yang ya itu. Itu naik atau maksimum? Maksimum sih jatuhnya ya. Kalau naiknya berarti Naik itu berhubungan di dengan 2 sama 1 Pak. 2 sama 1. Oke. Coba Abdullah Ahmad Hafiz. Kapan dia fungsinya naik? Kapan saja dia fungsinya naik? 2 sampai min 1. Berapa? Dari min 3 sampai min 1. Min 3 sampai min 1, kemudian ada lagi? Ini setengah sampai 2. Setengah sampai 2, ada lagi? Gitu ya. Oke, ya, kita terima jawaban 3 ini ya. Yang paling mendekati benar adalah jawaban dari Hafiz ya. Di sini kalau dari gambar ini kan kita punya intervalnya dari ini nggak ditulis memang ya. Dari kalau titik ini adalah min 3 berarti sebelah kirinya kan min 4 ya. Paling kanan juga 4. Berarti kita punya fungsinya naik ya. Kita lihat gambarnya yang dia bergerak naik dari sebelah kiri ke kanannya naik ya. Naik ketika min 4 sampai min 1 karena dia fungsinya naik. Kemudian naik lagi ketika setengah sampai 2. Naik lagi ketika 2 sampai 4. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau gitu kapan fungsinya turun?
min 1 Min sampai satu. 1 sampai setengah, Pak. min 1 sampai setengah fungsinya turun. Ya. Turun. Jadi sudah paham semua ya. Oke. Nah, tadi Jimmy sudah menjawab kapan dia maksimum lokal ya. Maksimum lokal dia ketika ketika X-nya min 1, yaitu nilai fungsinya adalah 2. Ya, maksimum lokal ketika itu. Kemudian ada lagi maksimum lokal sebenarnya, yaitu ketika X-nya sama dengan 2 ya, karena dia naik ya. Kemudian jatuh ke bawah, naik lagi. Jadi di sini dia bisa dikatakan maksimum lokal. Di paling kanan juga maksimum lokal ya. Jadi di interval ini kebetulan absolut maksimumnya adalah yang yaitu di 3 ya, ketika X-nya sama dengan 4. Lokal minimum ada di mana? Lokal minimum ada ketika X-nya min 4 ya, nilainya min 1, atau ketika X-nya setengah, nilainya min 1 juga. Tapi absolut minimumnya ada nggak? Kira-kira ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada karena apa? Karena bukan fungsi itu, Pak, yang Ya, karena kita tidak tahu nilai minimum yang paling bawah berapa ya. Karena di sini berlubang ya lingkarannya. Oke. Nah, yang kedua. Untuk ini saya berikan contoh dulu ya, karena kita masih banyak latihan. Cari interval di mana fungsinya naik dan turun ya. Maka kita cari ya aksen R ini adalah 3 kali R plus 7 kuadrat. Sehingga kalau kita gambarkan ya, sehingga kita tahu dia sama dengan 0 ketika R-nya adalah min 7. Kemudian kita gambar R-nya min 7 ya. Min 7. 0 itu ada di sini. Ini R-nya. Kemudian karena di sini R plus 7 itu pangkatnya 2 ya, maka kita kasih pagarnya pangkat 2. Kalau kita masukkan 0 ya, nilainya positif. Karena pangkatnya genap, maka lompat pagar pun dia tetap positif ya. Berarti di interval yang kiri dia naik. Interval yang kanan dia juga naik. Sehingga jawaban untuk A ya, naik, bukan naik, lebih tepatnya monoton naik saat minta hingga sampai min 7, tapi nggak ikut min 7-nya ya. Dan atau min 7 sampai kita punya monoton naik saja ya. Karena apa? Karena nilainya semuanya plus ya. Kemudian jawaban untuk B. Apakah ada
lokal atau absolut maksimum atau minimum tidak ada. Tidak ada karena apa? Karena fungsinya naik terus, ya. Sehingga kita tidak punya nilai maksimum ataupun nilai minimum, ya. Untuk contoh ini apakah ada pertanyaan? Pak, interval 7-nya Bapak lingkarin bulat penuh, Pak? Nggak masuk. Min Nggak 7-nya. masuk. Ya, nggak masuk, Pak. Dia di X sama dengan min 7, di R sama dengan min 7, turunan pertamanya 0, ya. Kalau turunan pertamanya 0, itu berarti dia tidak naik, tidak juga turun. Karena apa? Karena garis singgungnya dia datar. Jadi ini seperti kita naik, kemudian datar sedikit gitu ya, ketika min 7, langsung naik lagi. Seperti itu fungsinya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makanya kenapa di sini min 7-nya tidak masuk, ya. Nah, untuk contoh selanjutnya, coba siapa yang bisa? Untuk ini turunan pertamanya apa? 3x 4x pangkat 3 kurang 16 16x. Kalau kita faktorkan, dia menjadi 4x kali x kuadrat min 4, ya. Yaitu 4x kali x plus 2 kali x min 2, ya. Berarti dia sama dengan 0 saat x-nya sama dengan 0, atau x sama dengan min 2, atau x sama dengan 2, ya. Kita gambar. Ini 0, min 2, 2, ya. Semua dari hasil pemfaktorannya pangkat 1, pangkatnya ganjil. Coba, yang paling kiri dia tandanya positif atau negatif? Negatif, Pak. Positif, Pak. Yang paling kiri? Negatif. Negatif, Pak. Negatif, ya. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Betul ya? Iya, Pak. Sehingga kita tahu bahwa dari sini, ya, naik pada interval dari min tak hingga sampai min 2, dan salah, ini bukan naik, ya, ini turun. Turun dari min tak hingga sampai min 2 dan dari 0 sampai 2, ya. Naik pada titik min 2 sampai 0 dan 2 sampai tak hingga. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa lokal maksimumnya ada di mana? Min 2,0 Di X sama dengan F2. lokal maksimumnya Ya. ada di X sama dengan 0. maksimum itu kalau dia naik terus turun, ya. Ada di X sama dengan 0. Lokal
minimum Min 2 dan Min X 2 Hah? dan 2. dan X sama dengan 2 ya. Yaitu ketika X sama dengan 0 nilainya berapa fungsinya? Kita masukkan ke sini ya, nilainya 16. Kemudian ketika min 2 ya kita masukkan ke sini lagi ya. Ini kan kita punya X kuadrat min 4 X kuadrat min 4 dikuadratkan ya. Berarti ketika min 2 kita punya nilainya 0 dan ketika 2 nilainya 0 juga ya. Nah, karena kita punya fungsi yang turun naik ya, berarti di sini dia pasti hanya lokal saja ya yang maksimumnya. Yang minimumnya ini kebetulan ini dua-duanya adalah minimum global juga ya, atau absolut. Ya. Ada pertanyaan untuk yang ini? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Itu kan tadi katanya lokal minimumnya sama dengan lokal absolutnya. Absolut. Itu kok bisa, Pak? Sedangkan ketika itu dia setara gitu, Pak. Ya kan kebetulan ya karena dua-duanya paling rendah memang. Ya. Di sini coba ya. Kita punya X pangkat 4 min 8X kuadrat tambah 16 itu kan bisa dituliskan sebagai X kuadrat min 4 kita kuadratkan ya. Nah, bilangan apapun yang dikuadratkan pasti nilainya selalu tidak negatif, betul nggak? Betul, Pak. Jadi nilai paling rendah untuk ini pasti 0 kan ya? Iya, Pak. Nah, kebetulan ternyata nilai terendahnya adalah 0. Lokal minimumnya adalah 0. Maka lokal minimum tersebut itu juga kebetulan pada saat yang bersamaan kita sebut sebagai global minimum atau absolute minimum. Tidak semua fungsi terjadi kayak gini gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, contoh. Lagi-lagi di sini diminta untuk mencari lokal kapan dia naik, kapan dia turun, dan seterusnya ya. Ini kalau kita cari turunannya ya, G aksen X itu adalah apa? Akar 8 min X kuadrat ditambah X kali X dibagi 2 akar 8 min X kuadrat dikalikan dengan min 2X. Yaitu berarti kita punya di sini akar 8 min X kuadrat ditambah, bukan ditambah, nggak apa-apa deh, min 2X kuadrat per 2 akar 8 min X kuadrat. Sehingga kita punya di sini adalah kalau kita samakan penyebut ya, 2 kali 8 min X kuadrat dikurangi 2X kuadrat dibagi 2 akar 8 min X kuadrat, atau kita punya di sini 16 min 4X kuadrat per 2 kali 8 min X kuadrat
Atau kalau kita faktorkan, di sini kita punya 2 kali 2 min X kali 2 plus X dibagi dengan akar dari 2 akar 2 min X kali 2 akar 2 plus X. Ya, begitu. Akar 8 ya. Ya. Sehingga titik kritisnya ya, ini kita punya sama dengan 0 jika X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 2 dan tidak terdefinisi jika X-nya sama dengan 2 akar 2 atau X-nya sama dengan min 2 akar 2. Sehingga kalau kita gambarkan, kita punya 0 di tengah-tengah, ya. Kemudian 2 dan min 2. Kemudian 2 akar 2 dan min 2 akar 2. 2 akar 2 dan min 2 akar 2. Ini adalah X-nya. Kita gambarkan pagernya, semuanya pangkatnya ganjil. Ya. Kemudian kalau kita masukkan 0, nilainya positif. Kita masukkan 2. Ya. Di sini dia negatif, di sini negatif. Ya. Kemudian kalau kita pilih X-nya 4, misalkan. Oke, di sini sebagai syarat fungsinya terdefinisi adalah terdefinisi ketika 8 min X kuadrat itu lebih dari 0 ya. Sehingga kita punya di sini min 2 akar 2 dan 2 akar 2 di tengah-tengahnya 0 ya. Kalau kita masukkan 0 dia positif, negatif, negatif ya, sehingga kita punya domainnya hanya ini saja ya. Dalam ini. Lebih dari atau sama dengan. Sehingga domain dari G ini adalah dari min 2 akar 2 sampai 2 akar 2. Berarti kita tidak perlu memperhatikan yang bagian sana ya. Karena tidak akan terdefinisi fungsinya. Sehingga jawaban untuk A ya, di sini dia fungsi G naik pada interval min 2 sampai 2 dan turun pada interval min 2 akar 2 sampai min 2 dan 2 sampai 2 akar 2. Di sini pertama kita perlu cek domainnya dulu ya, karena domainnya dia hanya terdefinisi ketika apa yang ada di dalam akar ini tidak negatif, maka kita dapat domainnya hanya dari min 2 akar 2 sampai 2 akar 2. Maka garisnya itu hanya itu saja. Sehingga jawaban untuk A itu hanya sebatas yang ada di dalam garis ini. Jawaban untuk B, lokal. Kita punya maksimum dan lokal minimum. Lokal maksimumnya ketika apa? X-nya sama dengan 2. Dan 4. Sama dengan 2 ya. Dan lokal minimum ketika X sama dengan Min 2.
0 Pak. 0. Coba ya, kita cek. Ketika X-nya sama dengan min 2 akar 2. Nah, ini karena kita punya fungsinya turun, naik, turun, turun, naik, turun ya. Berarti sebenarnya lokal maksimum ada lagi ketika X sama dengan min 2 akar 2. Karena kalau kita gambarkan ya, fungsinya akan ya kurang lebih seperti ini. Turun, naik, turun gitu ya. Tapi kita nggak tahu yang mana yang kurvanya sebenarnya seperti apa. Berarti kita tahu lokal maksimumnya ada 2 dan lokal minimumnya juga ada 2 ya. Satunya ketika X sama dengan 2 akar 2. Nah, pertanyaannya yang absolut yang mana? Yang absolut yang mana? Kita masukkan dulu ke fungsinya ya. Nah, kalau kita masukkan min 2 atau min 2 akar 2 atau 2 akar 2 nilainya pasti 0. Pertanyaannya kalau di 2 atau min 2 gimana? Ketika di 2 kita punya 2 kali 8 min 4 ya. Akar dari 4 adalah 2. 2 kali 2, 4. Ketika min 2, kita punya min 4. Berarti yang absolutnya ada di ini. Ini adalah absolut maksimum ya. Dan absolut minimum. Ini adalah absolut maksimum. Dan yang bawah ini adalah absolut minimum. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Contoh lagi ya. Kita diminta untuk mencari interval buka di mana fungsinya naik ataupun turun. Berarti di sini dari ini ya, dari sini syaratnya kita punya X-nya harus apa? Positif, Pak. Lebih dari 0 Pak. Lebih dari sama dengan 5 ya. Atau maaf, bukan lebih dari sama dengan 5, salah. X-nya harus kurang dari sama dengan 5 karena 5 min X-nya harus positif. Sehingga di sini jika kita dapatkan turunannya ya, G aksen X ini adalah 2X akar 5 min X min X kuadrat per 2 akar 5 min X. Yaitu kita punya 2X kali 5 min X kuadrat. Ini bukan lagi 2, ini harusnya 4. Dibagi dengan 2 kali akar 5 min X. Sehingga kita punya di sini adalah 20X min 5X kuadrat dibagi dengan 2 akar 5 min X ya. Atau kita punya di situ kalau kita bagi 5 pembilangnya kita punya 5X. Kita bagi 5 ya. 4 min X dibagi 2 akar
5 min X. Sehingga dari sini kita punya sama dengan 0 jika X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 4 dan tidak terdefinisi saat X-nya sama dengan 5. Kemudian kita gambarkan lagi garisnya. Kita punya 0, 4, dan 5. X-nya. Kemudian kalau kita masukkan 1, ya, 1 di sini 20 min 5 positif ya. Harusnya dia positif. Kemudian kita masukkan apa namanya? Yang sebelah sana nggak perlu ya. Sebelah kanannya 5 ini kita nggak perlu. Kemudian yang sebelah kirinya ini negatif. Dan yang di tengah-tengah sini harusnya juga negatif ya. Sehingga kita punya untuk A, G naik pada interval 0 sampai 4 dan turun pada minta hingga sampai 0 dan 4 sampai 5 ya. Nah, dari sini kita dapatkan lagi-lagi ya lokal maksimum. Lokal maksimum ada saat X-nya sama dengan 4 dan lokal minimum pada saat X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Karena pada saat X-nya sama dengan 5 nilainya dia terdefinisi. Nah, untuk contoh ini ya, ini kita tidak tahu X sama dengan 4 ini nilainya dia absolut maksimum atau tidak. Ya. Sehingga kita hanya bisa menebak kalau dia lokal maksimum. Dan kebetulan nilainya di saat itu nilainya adalah ketika X sama dengan 4, 16. Ketika X-nya sama dengan 0, nilainya 0. Dan ketika X-nya sama dengan 5, nilainya juga. Ini kebetulan yang bawah ini dua-duanya adalah absolute minimum. Sudah bisa dipahami sekarang untuk semuanya ini? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Kalau gitu, sisanya kalian coba sendiri di rumah, mau? Ada yang mau dibahas nih, antara 6, 7, prosesnya sama ya. Bahas kalau nggak ada ke materi selanjutnya. Mungkin kita coba yang 7 nih ya. Yang kelihatannya sulit. Nggak tahu sulit apa enggak, tapi ya. Yang ketujuh,
Ini domainnya adalah semua bilangan real, sehingga kita tidak perlu memperhatikan domainnya. Kemudian f aksen x di sini nilai adalah 2e pangkat 2x min e pangkat min x. Nah, pertanyaannya kapan dia sama dengan 0? Oke. Ini sama dengan 0 jika 2e pangkat 2x itu sama dengan e pangkat min x. Sehingga di sini kita punya e pangkat 3x sama dengan setengah. Yaitu setengah itu adalah e pangkat ln setengah. E pangkat ln setengah itu kan setengah ya. Sehingga kita tahu dari sini ya, kita punya 3x itu harus sama dengan 3x harus sama dengan ln setengah, sehingga x-nya adalah sepertiga kali ln setengah. Nah, kemudian kita gambarkan garisnya ya, ini x ya. Ln setengah itu negatif ya, berarti kira-kira ada di sini 1/3 ln setengah, 0 itu ada di kanannya. Kalau kita masukkan 0 di sini, x-nya 0, maka kita punya 2 min 1 positif ya. Yang sebelah kirinya pasti negatif. Atau enggak? Kita cek aja ya. Sebelah kirinya positif atau negatif? Sebelah kirinya negatif. Coba kalau x-nya saya pilih sepertiga ln setengah 1, sepertiga ln setengah min 1. Ketika x-nya sama dengan sepertiga ln setengah min 1, kita punya f aksen dari sepertiga ln setengah min 1 adalah 2 kali e pangkat 2/3 ln setengah min 1 dikurangi dengan e pangkat min sepertiga ln setengah plus 1. Ini nilainya 1 itu kan ln 0 ya. Berarti kita punya 2 kali e pangkat ln setengah pangkat 2/3 dikurangi ln 0 1 itu ln e ya, dikurangi ln e, dan min ini pangkat ya, e pangkat ln setengah pangkat min 1/3 ditambah ln e ya. Sehingga ini kita punya 2 kali e pangkat ln
Kalau pengurangan berarti pembagian ya. Setengah pangkat 2/3 dibagi E dikurangi E pangkat ln E kali setengah pangkat min 1/3. Sehingga kita punya di sini 2 kali setengah pangkat 2/3 dibagi E min E kali 2 pangkat 1/3. Ini positif atau negatif kira-kira? Sepertinya sih negatif ya. Ini kayaknya negatif. Sehingga kita punya itu. Sehingga kita tahu bahwa fungsinya f itu naik pada 1/3 ln setengah sampai positif tak hingga, dan dia turun pada negatif tak hingga sampai 1/3 ln setengah. Sehingga pada untuk yang B, kita karena dia turun terus kemudian naik terus ya, berarti di sini pasti kita punyanya absolute minimum di X sama dengan 1/3 ln setengah. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya pindah ke slide selanjutnya? Apakah ada pertanyaan? Hanya ini aja sih Pak, hanya pusing menentukan minus sama naik turunnya kalau misalnya dia bilang ln logaritma natural. Kalau dia fungsinya agak rumit gini ya. Iya Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau itu karena kalian mahasiswa ilmu komputer, nanti pada prakteknya kalian boleh pakai kalkulator gitu ya. Tapi ketika ujian nggak boleh. Oke, kalau gitu kita beralih ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang kecekungan dan menggambar kurva ya. Kecekungan ini masih ada hubungannya dengan turunan pertama tadi ya. Tapi yang kita bahas sekarang adalah turunan keduanya. Nah, definisinya dari kecekungan itu apa? Ya, misalkan kita punya grafik dari fungsi yang punya turunan. Jadi grafik dari Y sama dengan Fx. Maka fungsinya itu adalah cekung ke atas. Ya. Cekung ke atas itu artinya apa? Dia seperti ini. Ya. Cekung ke atas itu seperti ini. Ya. Dia turun terus naik. Gitu. Itu cekung ke atas. Maksudnya dia menghadap, kalau kita punya cekungan, tidak harus selalu turun terus naik ya. Tapi kalau kita punya cekungan, dia bentuk cekungannya itu menghadap ke sebelah atas. Itu artinya concave up atau cekung ke atas. Ya. Pada interval I, kalau turunannya adalah fungsi naik pada interval tersebut. Cekung turun itu kalau turunannya fungsi turun. Nah, karena yang diminta adalah turunan pertamanya, apakah turunan pertamanya fungsi naik atau dia fungsi turun, maka kita menggunakan turunan kedua. Ya. Karena kan di materi ini, di materi yang sebelumnya, kalau kita punya fungsi f itu naik ketika turunan pertamanya positif, turun ketika turunan pertamanya negatif. Nah,
di sini kalau kita pengen tahu turunan pertamanya dia naik atau turun, maka kita harus ngecek dari turunan kedua. Jadi, kalau turunan keduanya positif, maka turunan pertamanya naik, berarti dia cekung ke atas. Kalau turunan keduanya turun, berarti turunan pertamanya adalah kalau turunan keduanya adalah negatif, maka turunan pertamanya adalah fungsi turun, sehingga dia adalah cekung ke bawah. Ada pertanyaan untuk definisi ini? Apakah ada pertanyaan? Kemudian kita ambil contoh ya. Kita punya kurva dari Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kita tahu kurvanya itu cekung ke bawah pada selang minta hingga sampai 0 ya, karena turunan keduanya adalah 6X ya, di mana nilainya pasti 0 ketika X-nya kurang dari 0. Dan dia pasti dia nilainya pasti negatif ketika X-nya kurang dari 0 dan pasti positif ketika X-nya lebih dari 0 ya. Sehingga ketika X-nya kurang dari 0, kurva Y sama dengan X pangkat 3 ini cekung ke bawah. Dan ketika X-nya positif, kurvanya cekung ke atas. Begitu juga dengan kalau misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat ya, di sini kebetulan fungsinya akan selalu cekung ke atas, karena turunan keduanya adalah 2, di mana 2 itu pasti positif. Saya mau ilustrasikan di sini. X pangkat 3. Dari di sini mau saya plot untuk menunjukkan kapan dia cekung ke bawah seperti apa, cekung ke atas seperti apa ya. Nah, kalau lihat contoh gambar yang sudah ada ini ya, yang sebelah kirinya 0, dia cekung ke bawah karena dia membentuk cekungan dan cekungannya hadap ke bawah. Kemudian kalau kita lihat gambar yang ini, ya, gambar yang ada sekarang, dia di sebelah kiri, kebetulan ketika ketika X-nya tidak sama dengan 1, ini sepertinya. Ketika X-nya tidak sama dengan 1, dia cekung ke atas ya, karena cekungannya menghadap ke atas. Kemudian ketika X kurang dari 1, dia cekung ke atas. Ketika X lebih dari 1, dia cekung ke bawah. Nah, ini X sama dengan 3 ya. Y sama dengan X pangkat 3. Kita lihat di sini, di sebelah kirinya 0, ya, dia cekung ke bawah. Ya, cekungannya menghadap ke bawah. Kemudian di sebelah kanannya 0, dia cekung ke atas. Ya. Kalau misalkan ini kita ganti jadi X kuadrat, ya, di mana-mana dia fungsinya cekung ke atas. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Di sini ya, contoh selanjutnya. Kita diminta untuk menentukan kecekungan dari 3 plus sin X pada selang 0 sampai 2pi. Ya. Turunan pertamanya adalah cos X, turunan keduanya adalah min sin X.
Dari turunan kedua ini ya, kita bisa mendapatkan bahwa grafiknya itu cekung ke bawah ketika selang 0 sampai pi dan cekung ke atas ketika selang pi sampai 2pi ya. Ini ya plus sin x, kita plot dari 0 sampai 2 cekung ke bawah ya sampai pi-nya kan ini ya sekitar 3,14. Cekung ke bawah, terus setelah itu dia cekung ke atas. Nah, selain kecekungan ya, dari kecekungan ini kita bisa mendefinisikan sebuah titik di mana kecekungannya berubah. Yaitu kita sebut sebagai point of inflection, ya, titik perubahan kecekungan itu. Nah, kalau kita punya titik C, FC, ya, maka C, FC itu adalah titik di mana kecekungannya itu berubah ketika turunan keduanya itu 0 atau tidak terdefinisi. Ya. Jadi, dia adalah titik balik di mana kecekungannya berubah, entah itu dari cekung ke bawah menuju ke cekung ke atas atau sebaliknya, ya, ketika turunan keduanya 0 atau tidak terdefinisi. Nah ini ya, di sini kita punya fungsi yaitu ST sama dengan 2T pangkat 3 min 14T kuadrat plus 22T min 5, di mana T-nya positif, T-nya tidak negatif. Di sini kita dapatkan bahwa kecepatannya atau turunan pertamanya adalah 6T kuadrat min 28T plus 22. Atau kalau kita faktorkan jadi itu. Percepatannya atau turunan keduanya, atau turunan pertama dari kecepatan adalah 12T min 28. Dari sini ya kita dapatkan bahwa fungsinya itu naik. Kemudian turun, kemudian naik lagi. Dan dia ketika fungsinya naik, dia bergerak ke kanan, fungsinya turun, bergerak ke kiri. Nah, kita dari sini kita punya titik infleksinya. Ya. Titik perubahan dari kecekungan itu ada di T sama dengan 7/3. Karena ketika T sama dengan 7/3, turunan keduanya adalah 0. Sehingga di sini kita punya, pada interval 0 sampai 1 ya, di sini dari turunan pertama T-nya sama dengan 1 atau T-nya sama dengan 11/3, kita punya interval 0 sampai 1 fungsinya naik, 1 sampai 11/3 turun, 11/3 dan seterusnya dia fungsinya naik lagi ya. Sehingga partikelnya ini kalau kita lihat dia bergerak ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan lagi. Kemudian dari turunan kedua kita dapatkan bahwa titik perubahannya adalah 7/3, T-nya 7/3. Kemudian kita masukkan ternyata kalau T-nya dari 0 sampai 7/3 dia fungsinya cekung ke bawah, dari 7/3 sampai seterusnya dia fungsinya cekung ke atas. Dengan cara kita plotkan di sini ya, Ft kali T pangkat 3 14 plus 22 min 5 0 sampai misalkan 11/3 itu kan kita sampai kita agak ini kita plotnya sampai 5 saja atau 5,5. Ya, fungsinya seperti ini ya. Jadi 0 sampai 1 dia fungsinya naik, 1 sampai 11/3 turun, setelahnya itu naik lagi. Kalau kita lihat di sini ya, titik perubahan kecekungannya adalah di 7/3 ya. 7/3 itu kan kurang lebih 2/3 ya di sini. Di titik ini
kecengungannya berubah. Karena apa? Sebelumnya dia cekung ke bawah, setelahnya dia cekung ke atas. Ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan tidak menjawab karena sudah paham ya. Oke, selanjutnya dari informasi fungsi naik turun, kemudian kita punya kecekungan. Ya. Dari situ kita bisa melakukan uji turunan kedua untuk memeriksa apakah fungsinya lokal maksimum atau lokal minimum. Caranya gimana? Pertama kita cari titik di mana turunan pertamanya sama dengan 0. Ya. Berarti kita menemukan titik kritis. Ini tes ini hanya bisa dilakukan ketika turunan pertamanya 0. Ya. Kalau turunan pertamanya tidak terdefinisi, maka kita tidak bisa menggunakan tes ini. Nah, menurut tes ini, ya, ketika kita punya turunan pertamanya 0, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kalau turunan keduanya negatif, maka kita punya lokal maksimum ya. Karena kalau turunan kedua negatif itu kan berarti kita punya fungsi yang cekung ke bawah ya. Karena fungsinya cekung ke bawah, maka kita akan punya puncak. Berarti yang kita miliki adalah maksimum. Kemudian ketika turunan pertamanya 0 dan turunan keduanya positif ya, berarti kita punya fungsi yang cekung ke atas. Nah, karena cekung ke atas berarti kita punya titik terendah. Berarti kita punya lokal minimum. Kalau misalkan dua-duanya 0, ya, turunan pertamanya 0, turunan keduanya juga 0, maka kita tidak bisa menggunakan hasil dari uji turunan kedua. Ada pertanyaan? Kita ambil contoh ini. Kita diminta untuk menggambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 10. Dari sini apa yang kita punya? Kita gambarkan ya. Kita punya untuk menggambar ya, kita cari tahu dulu turunan pertamanya. F aksen X adalah 4x pangkat 3 min 12x kuadrat, itu aja ya. Dimana ini sama dengan 4x kuadrat kali x min 3. Kemudian turunan keduanya F double aksen X adalah 12x kuadrat min 24x ya, di mana ini sama dengan 4 bukan 4 tapi dengan 12x kali x min 2 ya. Nah, di sini kita tulis informasi dari F aksen dulu ya. Kita punya garisnya adalah 0 dan 3 ya. Kemudian kita buat pagar, yang di 0 ini pagarnya 2, pangkatnya 2, yang di 3 pangkatnya 1. Sehingga dari sini kalau kita masukkan ya, turunan pertamanya adalah ini negatif, sehingga yang sebelah kiri juga negatif, paling kanan ini positif. Sehingga di sini naik, bukan naik ya, kalau negatif turun ya. Turun, naik. Kemudian dari turunan kedua, kita punya
0 dan 2 ya. Pangkatnya sama-sama 1. Kalau kita masukkan angka 1, dia negatif, berarti di sini positif. Nah, setelah ini ya, oke, kita punya informasi apa saja untuk A ya. Ekstremum di titik kritis ya, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Karena apa? Ketika X sama dengan 0 dan ketika X sama dengan 3, itu kita punya turunan pertamanya adalah 0. Oke, dari sini kita punya, F0 adalah 10 dan F3 adalah 3 pangkat 4, 81 dikurangi 4 kali 3 pangkat 3. Min 27 plus 10. Berarti min 17. Ini A. Kemudian B, cari interval di mana fungsi f itu naik dan fungsi f turun ya. Itu sudah kita jawab. Jawabannya yang di situ. Untuk C, jawabannya ada yang di sini. Ini atas, bawah, atas. Nah, sehingga dari sini ya, dari turunan kedua ya, kita punya di X sama dengan 0 ya. F0-nya tadi sudah kita hitung yaitu 10 dan di X sama dengan 2, F2 adalah apa? 2 pangkat 4 itu 16 dikurangi 4 kali 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 16 dikurangi 32 min 16 tambah 10 ya, min 6. Dari informasi ini ya, kita bisa menggambar secara kasar ya, plotnya kira-kira seperti apa. Ini X, ini Y gitu ya. Ini titik 0. Kemudian kita punya titik 2 dan titik 3 ya. Di 0 fungsinya nilainya 0. Berarti saya kasih warna merah aja. Dia nilainya 0. Di 2 fungsinya nilainya min 6. Anggaplah ini min 6 ya. Sehingga kita punya fungsinya. Di 3 fungsinya min 17. Anggaplah min 17 di sini ya. Ini adalah titik selanjutnya. Min 17. Sehingga dari sini ya kita bisa menggambar. Cara gambarnya gimana? Oke, di sebelah kirinya 0 kita tahu dia fungsinya turun ya. Dan di sebelah kirinya 0 dia cekung ke atas. Berarti dia kira-kira turunnya seperti ini. Cekungnya ke atas ya. Cekungannya hadap ke atas. Kemudian dari 0 sampai 3 dia masih turun tapi cekungnya ke bawah. Cekung ke bawah. 0 sampai 2-nya cekung ke bawah. Kemudian 2 sampai 3 masih turun cekungnya ke atas sekarang.
ke bawah itu mungkin seperti ini ya, supaya lebih gampang plotnya. Dia cekung ke bawah, kemudian berubah menjadi cekung ke atas. Dan di titik 3 dia minimum, kemudian langsung dia naik. Seperti ini. Tapi masih cekung ke atas. Bentuk kurvanya kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita tes di sini ya, kita punya kurvanya, fungsinya adalah x pangkat 4 min 4x pangkat 3. X pangkat 4 min 4 plus 10. Plot dari negatif 3 sampai 6. Nah, sini ya, kelihatan ya. Oh, jangan sampai 6, kebanyakan. Sampai 4. Oh, ketika 0 dia fungsinya harusnya 10 ya. Bukan 0. Saya yang salah. 10. Berarti ini bukan 0 ya. Ini anggaplah titik 10 ya. Nggak apa-apa. Dia turun cekung ke atas ya, di titik ini sampai Y-nya 10. Kemudian cekung ke bawah ya, sampai titik 2, cekung ke bawah, dia masih turun. Sampai di ini min 6. Ya. Kemudian cekung ke atas selanjutnya, tapi dia masih turun sampai 3. Cekung ke atas, tapi terus kemudian dia naik. Ya. Jadi kita bisa lihat dari sini sebenarnya ya, dari hanya dari informasi kita tahu lokal minimum, lokal maksimum, kapan dia naik, kapan dia turun, kapan dia cekung ke bawah, kapan dia cekung ke atas, kita bisa menggambarkan secara hampir akurat ya, kurvanya bentuknya seperti apa gitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Contoh selanjutnya. Di sini kita diminta menggambarkan grafik dari, nah ini sekarang agak lebih rumit kelihatannya ya. Nah, untuk yang ini, kita punya F aksen X, kita pakai aturan pembagian ya. F aksen X-nya adalah 2x plus 1 kali 1 plus X kuadrat ditambah, atau mungkin supaya mudah, saya tuliskan ini ke bentuk lain dulu ya. Ini sama dengan X kuadrat min 2x, X kuadrat plus 2x plus 1 per 1 plus X kuadrat ya. Yaitu kita punya 1 ditambah 2x per 1 plus X kuadrat. Berarti dari sini kita punya F aksen X adalah 2 kali 1 plus X kuadrat dikurangi dengan 2x kali 2x dibagi dengan 1 plus X kuadrat dikuadratkan ya, yaitu kita punya 2 plus 2x kuadrat min 4x kuadrat dibagi dengan 1 plus x kuadrat kita kuadratkan,
yaitu di sini adalah 2 kali 1 min X kuadrat dibagi 1 plus X kuadrat kita kuadratkan. Ya. Nah, di sini kita punya f aksen X sama dengan 0 jika X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan min 1. Kemudian kita cari turunan kedua, ya, f double aksen X. Turunan keduanya adalah min 2. Bukan min 2, tapi min 4X kali 1 plus X kuadrat kita kuadratkan dikurangi dengan 2 kali 1 min X kuadrat kali 2 kali 1 plus X kuadrat kali 2X. Kita bagi dengan 1 plus X kuadrat, sekarang kuadrat lagi berarti pangkat 4. Yaitu kita punya min 4X kali supaya lebih mudah saya ambil 1 plus X. 1 plus X kuadrat dikalikan dengan min 4X kali 1 plus X kuadrat dikurangi dengan 8X kali 1 min X kuadrat. Kita bagi semuanya dengan 1 plus X kuadrat pangkat 4. Yaitu kita punya di sini sekarang, ini bisa dicoret, ya, pangkatnya jadi 3. Semuanya kita bagi dengan 1 plus X kuadrat pangkat 3. Min 4X, min 8X berarti min 12X. Min 4X kuadrat plus min 4X pangkat 3 plus 8X pangkat 3 itu adalah plus 4X pangkat 3. Ya, sehingga di sini kita punya 4X kali 3 min X kuadrat per 1 plus X kuadrat pangkat 3, ya, di mana ini adalah 4X kali akar 3 min X kali akar 3 plus X. Kita bagi semuanya dengan 1 plus X kuadrat pangkat 3. Ini sama dengan 0 jika X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan akar 3 atau X sama dengan min akar 3. Ya. Nah, karena kita diminta untuk menggambar grafiknya, pertama kita tentukan dulu kapan dia naik, kapan dia turun. Ya. F aksen X. Dari F aksen X kita punya garisnya seperti ini. Isinya min 1 dan 1. Min 1, 1. Ini 0. Pagarnya ada di min 1 dan 1, semuanya pangkat 1. Karena semuanya pangkat 1, kalau saya masukkan X-nya 0, dia positif. Ya. Sisanya negatif. Berarti dia naik, turun, kebalik ya. Turun, naik, turun. Kemudian dari turunan kedua, F double aksen X, itu kita punya 0 min akar 3, semuanya pangkatnya 1.
Kalau saya masukkan angka 1 di sini, kita punya positif. Berarti di sini negatif, positif, negatif ya. Kalau positif berarti cekung ke atas, negatif cekung ke bawah, positif cekung ke atas, negatif cekung ke bawah. Nah, baru kemudian kita tentukan nilai fungsi pada titik-titik tersebut ya. Kita punya f 0 adalah berapa? 1 dibagi 1 ya. F0-nya adalah 1. F1 adalah 2 kuadrat 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu 2. F-1 adalah pembilangnya 0, berarti dia pasti 0. Kemudian F akar 3, kita punya berarti di sini adalah akar 3 plus 1 kuadrat dibagi 1 plus akar 3 kuadrat ya. Berarti di sini kita punya 4 plus 2 akar 3 dibagi 4 ya. Sehingga di sini adalah 1 plus setengah akar 3. Kemudian F dari min akar 3 ini adalah min akar 3 plus 1 kuadrat dibagi 1 plus min akar 3 kuadrat ya. Yaitu ini masih 4 tapi min 2 akar 3 dibagi 4 yaitu 1 min setengah akar 3 ya. Sehingga kalau kita gambarkan, sehingga plotnya adalah ini. Kita gambarkan. Ini adalah X, yang ke atas adalah Y ya. Kita punya F0 itu nilainya 1. F0 nilainya 1. F1 nilainya 2. F-1 nilainya 0. Kemudian F akar 3 itu 1 plus setengah akar 3. Itu kira-kira akar 3 itu kira-kira 1,7 ya. Dibagi 2 itu berarti 0,8 kurang lebih ya. 1 tambah 0,8 itu kan masih ya kira-kira dekat 2 ya. Berarti di akar 3 itu 1,7 di sini. Nilai fungsinya yang ini. Kemudian di min akar 3 nilai fungsinya di sini. Nah, dari sini kita punya oke, ini min akar 3 min 1 0 1 akar 3 ya. Ini 0, kemudian di sini adalah 1 min setengah akar 3. Ini 1 plus setengah akar 3 dan 2 ya. Kalau kita plot kurvanya, berarti kita punya di sebelah kirinya min 1 dia turun ya. Dan sebelum akar 3 dia cekung ke atas. Sebelum min akar 3 dia cekung ke atas. Berarti kita punya bentar, ini saya salah masukin atau enggak ya? Ini grafiknya cekung ke atas atau cekung ke bawah?
kan kalau posisi. Cuman dia nilainya oke. Oke, mungkin seperti ini ya. Jadi kita punya grafiknya sepertinya ya. Cekung ke atas itu kan begini. Kemudian di titik min akar 3 dia berubah jadi cekung ke bawah sampai 0. Tapi itu tidak mungkin ya. Jadi sepertinya saya ada kesalahan di sini ya. Mungkin saya ada salah hitung. Tapi ini benar-benar min akar 3 sampai akar 3. Ini sepertinya min plus ya. Jadi cekung ke bawah, cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas. Sehingga bentuk kurvanya adalah seperti ini. Cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah, kemudian dia berubah jadi cekung ke atas. Di titik 0 dia berubah jadi cekung ke bawah. Kemudian di titik akar 3 dia berubah jadi cekung ke atas. Seperti ini. Artinya kurvanya seperti itu. Ya. Ini mungkin saya hanya salah memasukkan nilai. Kalau saya masukkan 1, dia 3 min 1 akar 3 plus. Nah, ini mungkin saya ada yang terbalik. Nanti kalian cek sendiri ya. Tapi kalau kita plotkan langsung dengan mesin, X plus dan kita plot sudah sampai. Kurvanya akan jadi seperti itu ya. Dari min 5 sampai 5. Kurvanya jadi seperti ini. Mungkin saya ada kesalahan di sini ketika menghitung turunan kedua ya. Ketika saya menghitung turunan kedua, mungkin harusnya pantas. Ya, ini harusnya ada negatifnya. Min 4x ini. Tandanya jadi itu. Ya. Sekarang jawabannya benar. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada ya, di sini ada beberapa latihan yang seharusnya dikerjakan di rumah ya. Ada 5. Kita akan bahas di hari Kamis, tapi dengan harapan ya Classroom Challenge ini kalian sudah coba sebelum pertemuan hari Kamis. Ya. Kuliah hari ini saya akhiri dulu sampai di sini ya. Sampai bertemu di kuliah kalkulus hari Kamis dan besok di berpikir komputasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih.